Alhamdulillah, alladzi amarna an naqdura ma qaddamat li ghad, lianna hadhihi al-hayata ad-dunya la'ibun wa lahwun li zatil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah hadaman sa'a ila dinis samad, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu da'in li masalihil ibad. Fa salatullahi wa salamuhu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila i'timad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tahaddabat nufusuhum li dinil Islam linaili sa'adati wa ridahu ila bi'satil ajsad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, awwala kulli shay'in usikum wa nafsi bi taqwallah. Usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allana tuflihun. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Fa ya ayyuhal hadirun, ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sembari bersila duduk istiqamah bersikuh dan beriktikaf tumaknina di masjid yang insya Allah penuh dengan berkah ini, marilah kita terus meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya, terutama karunia keimanan dan keislaman. Hanya karena semata karunia-Nya inilah kita bisa melaksanakan segala kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyukru manatul barakah ala ni'mah. Sesungguhnya poros daripada keberkahan itu adalah syukru ala nikmah, bersyukur atas karunia dan nikmat Allah. Selanjutnya para hadirin, di awal Jumat ini Al-Khatib yang faqih ini menyampaikan sebuah pesan lintas generasi yang diwajibkan oleh Allah semenjak Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wasiatut taqwa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa laqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyan hamidah. Dan telah aku wasiatkan kepada orang-orang yang datang sebelum kamu, yaitu umat-umat sebelum Nabi Muhammad, dan juga kepada engkau wahai umat Muhammad, anittaqullah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Wa in takfuru, tetapi seandainya engkau kufur atas kenikmatan Allah, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, maka sesungguhnya apa yang ada di atas permukaan bumi ini dan apa yang ada di semesta, semuanya hanyalah milik Allah semata. Wa kana Allahu ghaniyan hamidah, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Para ulama mengatakan sesungguhnya ketakwaan kita, keimanan kita sama sekali tidak membuat
kemuliaan Allah menjadi bertambah. Atau sebaliknya, ketika kita berbuat maksiat, maka sesungguhnya kemaksiatan dan kedurhakaan kita sama sekali tidak menurunkan wibawa dan kemuliaan Allah, karena Allah Ghaniyan Hamidah, Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Maka sesungguhnya keimanan dan ketakwaan itu kemanfaatannya adalah kembali kepada diri kita, dan begitu sebaliknya ketika kita kufur atas nikmat Allah, maka sesungguhnya kemadorotannya juga kembali kepada kita. Oleh karena itu, para hadirin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat yang mulia ini, perkenankan saya mengutip sebuah tema yang terkait dengan takwa. Para hadirin rahimakumullah, rasanya takwa adalah salah satu dari beberapa istilah yang begitu akrab dengan diri kita sebagai seorang muslim dan seorang mukmin. Sejak kecil kita mendengar kata-kata takwa, pesan takwa, perintah takwa, dan sesungguhnya dengan takwa itulah yang membahagiakan dan menyelamatkan kehidupan manusia, baik dalam kehidupan di dunia maupun di kehidupan akhirat kelak. Sejak kecil para khutbah, para khatib menyampaikan tentang takwa. Kita seringkali mendengar fatwa-fatwa takwa daripada guru-guru kita. Hal ini tidak lain dan tidak bukan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, at-taqwa ra'sul malil mu'min. Sesungguhnya takwa itu adalah modal utama bagi setiap mukmin. Andainya kehidupan ini adalah sebuah perniagaan, maka saham utama, modal utama dalam kehidupan ini adalah takwa. Kenikmatan mungkin boleh silih berganti, bisa datang dan pergi. Pada saat sekarang kita diberikan kenikmatan Allah, kesehatan, tetapi bisa saja esok hari kita diberikan ujian berupa sakit. Pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah, tetapi tidak untuk kemungkinan di hari yang lain kita diberikan kesempatan. Pada hari ini kita masih memangku jabatan dan kekuasaan, tapi tidak menutup kemungkinan esok hari Allah akan mengambil kekuasaan itu. Inilah dinamika kehidupan, terus silih berganti. Tetapi ada satu kenikmatan yang tidak boleh hilang dan tidak boleh datang dan pergi oleh Rasulullah. Itulah yang disebut dengan takwa. Para hadirin rahimakumullah, oleh karenanya pada kesempatan ini saya ingin menambahkan catatan tentang takwa yang bisa menjadikan tambahan pengetahuan kita dan keilmuan kita akan arti sebuah takwa, dan kemudian kita berikhtiar untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Catatan yang pertama, para hadirin sekalian, sesungguhnya kalimat takwa di dalam ayat Al-Quran itu termaktub sebanyak 258 kali. Dari 258 kali ini 182 adalah berbentuk kata kerja, selebihnya adalah kata benda. Ini menunjukkan bahwasanya takwa itu tidak bersifat statis. Takwa itu tidak mesti ada dalam diri kita, tetapi dia adalah sesuatu yang patut kita usahakan, patut kita perjuangkan, dan patut kita lakukan pengorbanan agar bagaimana rasa takwa itu ada dalam diri kita. Oleh karena itu, ayyuhal hadirun rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda sebagai contoh manifestasi daripada bagaimana kita mengusahakan dan berikhtiar untuk agar rasa takwa, rasa takut kepada Allah dengan
melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, itu adalah sebuah perjuangan. Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'us sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takwalah kamu dimanapun engkau berada. Para ulama mengatakan dimanapun dan bagaimanapun keadaanmu, ittaqillah, maka tetap takwalah kepada Allah. Tetapi seandainya engkau kemudian terlanjur berbuat sesuatu hal yang bersifat khilaf, wattabi'us sayyi'atil hasanati tamhuha, maka ikutilah sesuatu yang khilaf, yang sayyi'ah, yang jelek itu dengan sesuatu yang baik. Karena itu adalah tamhuha, itu akan melebur kejelekan-kejelekan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dua pesan dari tiga pesan ini, para hadirin sekalian, Rasulullah SAW mengajarkan bahwasannya sebagai manusia adalah sesuatu yang manusiawi ketika kita terlanjur berbuat kemaksiatan, terlanjur berbuat kejelekan. Tetapi kemudian kita berusaha bagaimana agar kemaksiatan dan kejelekan yang telah kita lakukan itu bisa terhapus. Maka tentunya adalah bil hasanah, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Begitu juga wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia, silaturahmilah manusia, berkomunikasilah dengan sesama manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Ini juga memberikan arti secara eksplisit kepada kita bahwasanya sesungguhnya kesempurnaan takwa itu bukanlah ketika kita beristighfar di rumah, menjauhkan diri dari kehidupan lingkungan kita. Tetapi justru sebaliknya, kesempurnaan takwa, kesempurnaan iman itu ketika kita bergaul dengan lingkungan kita bergaul dengan sesama anak manusia dengan pergaulan yang baik. Yang kedua, ayyuhal hadirun rahimakumullah, catatan tentang takwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan benar-benar rasa takut, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang bertakwa, dalam keadaan orang yang muslim. Dalam ayat yang lain Allah pun juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Takutlah kamu mastata'tum, sejauh kemampuan, wasma'u, dan dengarlah, wa ati'u, dan taatlah. Dari dua ayat ini, para hadirin sekalian, kita bisa menyimpulkan bahwasanya sesungguhnya takwa adalah dalam bingkai kemanusiaan. Bahwasanya takwa adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia. Dia bukanlah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Karena sesungguhnya Allah memberikan taklif, Allah memberikan beban kepada kita, itu adalah sesuai dengan kadar kemampuan kemanusiaan kita. Oleh karena itu, banyak sekali contoh-contoh apa yang ada di dalam Al-Quran, bagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu amaliyah sejauh kemampuan kita. Ketika kita tidak mampu sholat secara berdiri, secara qiyaman, maka Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk qu'udan, dengan duduk. Ketika kita tidak mampu untuk duduk, maka Allah memerintahkan kita dengan tidur, sambil kemudian seandainya kita tidak bisa melakukan gerakan-gerakan dalam tidur tersebut, maka Allah memerintahkan kita dengan memakai isyarat-isyarat mata kita
yang menunjukkan gerakan-gerakan anggota tubuh dalam sholat. Itu menunjukkan bahwasanya apapun yang diperintahkan Allah terkait dengan perintah-perintah berbuat kebaikan, itu adalah dalam bingkai ranah kemanusiaan. Oleh karenanya, ayyuhal hadirun rahimakumullah, marilah kita terus berikhtiar, berjuang untuk terus menanamkan nilai ketakwaan dalam diri kita dengan cara bagaimana berjuang untuk terus berikhtiar melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Semoga Allah memberikan keberkahan, ma'unah dan pertolongan pada diri kita di dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai khalifatullah di atas permukaan bumi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haitsu ma kuntum wattabi'us sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa'lamu anna Allaha qad amara bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma iftah baina wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum fad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi